Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan mempresentasikan PPT kelompok kami. Perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Arga Prasetya dengan NIM 24110043 dan teman saya Iksan Dharma dengan NIM 24110039 dan teman saya satunya Fatur Rahman dengan NIM 24110045. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Perkembangan ekonomi modern membutuhkan dukungan lembaga keuangan yang mampu menyediakan dana bagi masyarakat maupun dunia usaha. Tidak semua kebutuhan pembiayaan dapat dipenuhi oleh perbankan, sehingga muncul lembaga pembiayaan sebagai alternatif penyedia dana. Lembaga pembiayaan berperan penting dalam mendukung kegiatan konsumsi, investasi, dan pembangunan ekonomi nasional. Selanjutnya, pengertian lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dana atau barang modal untuk masyarakat dan pelaku usaha tanpa menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Menurut regulasi OJK, lembaga pembiayaan merupakan bagian dari sektor jasa keuangan yang bertujuan mendukung kebutuhan pembiayaan masyarakat. Selanjutnya, dasar hukum lembaga pembiayaan. Dasar hukum umum yang pertama, KUH Perdata pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian. Selanjutnya, KUH Perdata pasal 1338 tentang asas kebebasan berkontrak. Yang selanjutnya, KUH Perdata pasal 1754 tentang pinjam meminjam. Untuk dasar hukum khususnya, yang pertama UU nomor 4 tahun 2023 tentang P2SK. Yang kedua, peraturan OJK mengenai perusahaan pembiayaan, dan yang ketiga UU nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusial. Selanjutnya, tujuan pembentukan lembaga pembiayaan. Satu, menyediakan sumber pembiayaan alternatif, membantu masyarakat memperoleh barang modal, mendukung pengembangan UMKM, meningkatkan daya beli masyarakat, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, karakteristik lembaga pembiayaan. Ciri-ciri utamanya yaitu: 1. Tidak menerima simpanan masyarakat. 2. Berbasis kontrak atau perjanjian. 3. Berorientasi keuntungan. Dan 4. Diawasi oleh OJK. Dan yang terakhir 5. Mengandung resiko pembiayaan. Selanjutnya, fungsi lembaga pembiayaan. Fungsi ekonominya menyediakan modal usaha, meningkatkan produktivitas. Untuk fungsi sosial, membantu masyarakat memperoleh kebutuhan hidup. Dan yang fungsi pembangunan, mendukung pembangunan sektor industri dan infrastruktur. Selanjutnya, jenis-jenis lembaga pembiayaan yaitu leasing. Yang dimaksud leasing itu sewa guna usaha, dan factoring yaitu anjak piutang. Yang selanjutnya, consumer finance yaitu pembiayaan konsumen. Yang selanjutnya yaitu modal ventura, kartu kredit, dan pembiayaan infrastruktur. Yang dimaksud leasing sewa guna usaha. Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh lese selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala. Contohnya: 1. Pembiayaan alat berat. 2. Kendaraan operasional perusahaan. 3. Mesin industri. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan teman saya, Mas Iksan. Selanjutnya, para pihak dalam leasing. Nah, itu ada 3. Yang pertama, lessor, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan. Yang kedua, lese atau pihak yang menggunakan barang modal. Yang ketiga, supplier atau pihak yang menyediakan barang. Nah, jenis leasing ada 2, finance lease dan operating lease. Yang finance lease adalah opsi, nah dapat membeli barang setelah masa sewa berakhir. Yang operating lease tidak ada opsi dan barang dikembalikan kepada lessor.
mobil, sepeda motor, peralatan elektronik. Selanjutnya unsur pembiayaan konsumen. Unsurnya yang pertama konsumen, perusahaan pembiayaan, supplier, objek pembiayaan, dan perjanjian pembiayaan. Kelima unsur tersebut membentuk hubungan hukum yang saling terkait. Selanjutnya modal ventura. Modal ventura merupakan pembiayaan melalui penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang memiliki prospek usaha. Biasanya diberikan kepada startup, UMKM, perusahaan berkembang. Karakteristik modal ventura yang pertama, risiko tinggi, tidak memerlukan jaminan seperti kredit bank, berorientasi pada keuntungan jangka panjang, dan investor dapat ikut mengelola perusahaan. Selanjutnya pembiayaan infrastruktur merupakan pembiayaan yang diberikan untuk pembangunan fasilitas umum, contohnya jalan tol, pelabuhan, bandara, dan energi listrik. Pembiayaan ini mendukung pembangunan nasional. Nah, selanjutnya perjanjian dalam lembaga pembiayaan. Perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Menurut pasal 120 KUHP, syarat sah perjanjian adalah yang pertama sepakat, yang kedua cakap, yang ketiga objek tertentu, dan yang keempat sebab yang halal. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Fakfur. Oke, kita masuk dalam asas-asas dalam perjanjian pembiayaan. Asas kebebasan berkontrak yang dimana para pihak bebas menentukan isi perjanjian tersebut. Terus ada asas konsensualisme atau perjanjian lahir sejak tercapai kesepakatan, atau asas itikat baik, para pihak harus bertindak jujur. Dan ada asas fakta sunt servanda yang mana perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Kita masuk lagi jaminan dalam pembiayaan. Jaminan berfungsi memberikan kepastian hukum bagi kreditur. Adapun jenis-jenis jaminan, yang pertama jaminan fidusia, kedua hipotek, untuk yang ketiga gadai, dan yang keempat ada hak tanggungan. Jaminan fidusia sendiri menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik. Contohnya mobil kredit dan motor kredit. Adapun wan prestasi dalam pembiayaan, wan prestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan, yang berbentuk satu tidak membayar angsuran, dua terlambat membayar, ataupun melanggar isi kontrak. Akibat hukuman prestasi, satu pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, penarikan objek pembiayaan, gugatan perdata, dan eksekusi jaminan. Kita lanjutkan untuk perlindungan hukum bagi debitur. Debitur berhak mendapatkan informasi yang jelas, menolak penagihan yang melanggar hukum, mengajukan keberatan, menempuh penyelesaian sengketa. Perlindungan ini diberikan oleh hukum perdata dan regulasi OJK. Nah, untuk peran otoritas jasa keuangan sendiri atau OJK, yang pertama adalah mengatur lembaga pembiayaan, mengawasi kegiatan usaha, melindungi konsumen, dan menjatuhkan sanksi administratif. OJK menjadi lembaga pengawas utama sektor pembiayaan. Nah, untuk penyelesaian sengketa pembiayaan sendiri ada litigasi melalui pengadilan negeri, dan untuk non litigasi, negosiasi, mediasi, arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Di sini ada pun studi kasus yang mana seorang debitur menunggak angsuran mobil selama 8 bulan. Perusahaan pembiayaan mengirim debt collector untuk menarik kendaraan tanpa menunjukkan sertifikat fidusia. Nah, di sini ada analisisnya juga. Untuk yang pertama, debitur melakukan investasi. Kedua, debitur memiliki
kepatuhan terhadap hukum pembiayaan menciptakan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami sekelompok mohon maaf.